Sama aja kayak combo Malok Ali sebenarnya. Iya. Sama-sama silence area. duar, Iya, silence iya, duar iya, gitu kan. iya, Ya kan ya? iya. Wah, benar-benar cakep banget. Dan sekarang kita bakal masuk ke game yang kedua, match yang ketiga di antara Dewa Academy versus DG Esports. Dan juga ini udah ada poking-poking aja kayaknya kecil-kecil di tengah-tengah. Gak apa-apa, it's okay. Itu awal-awal yang bagus dari tim Dewa Academy, dan ini untuk laning phase ya, Jelta. Gue bisa bilang tim Dewa Academy itu di atasnya dari tim DG Esports untuk laning phase-nya. Untuk laning phase, rotasinya ini karena dia pegang lilinnya sama Roman, hero yang aman dan juga hero yang ya kuat lah untuk nakal-nakal dikit gitu ya. Betul. Terus sekarang kita lihat kayaknya Nux rotasinya lebih ke arah buff to buff, dan ini kayaknya bakal juga kalau kayak gini berarti kayaknya mereka ada ngeperhatiin ke arah Sentinel nggak sih? Betul Jelta. Kan tadi lu bilang juga kan kalau misalkan Sentinel tuh muncul di 120 itu dia. 120 ya? Oh iya benar. Oke. Di 120 kan. Jadi kalau untuk ngambilin semua creepnya nggak bakal sempet. Jadi mau nggak mau lu harus ada yang diklasin. Creep kecil ya, dan lu baru bisa kontes ke arah Sentinel gitu. Ya lagi pula emang gak apa-apa sih, Nux kalau lu mau Sentinel 3-4 orang pun lu otomatis level 4. Jadi karena kemarin gue juga udah pernah lihat gitu, gue udah pernah nyoba sendiri. Kalau misalnya gue Sentinel level 3, itu tuh gue tuh otomatis level 4. Tapi kayaknya dari Dewa Academy gak mau kalah. Dan sekarang kita lihat juga Nux udah mulai buat walking aja, tapi udah ada Damha juga di sono. Semuanya masih level 3, 4 lawan 4. Tapi sekarang Jester lebih agak telat. Yes, betul sekali. Masih ada One juga yang masih mencoba buat masuk, tapi sepertinya Dewa Academy lebih safe. Wilhas juga udah melawan flickernya. Nux juga udah level 4. Tapi udah melakukan Dragon Strike-nya. Jadi gak bisa kemana-mana karena Damha udah ada Fading Phantom di sana, dan juga Jester tertangkap. Tapi Mamon udah follow up ke arah atas, dan masih ada Ward juga. Mamon sepertinya terpok dengan cukup keras, dan masih ada Ayap juga yang udah kena knock up sedikit. Masih bisa pulang untungnya karena ada flicker. Wilhas nge-kill Quillen. Nge-skill Quillen. Ya, makanya kurang apa ya? Enggak, tadi dia ngeliat ada mata Batman di atas kepalanya, tadi dia takut. Oke. Tadi bagus banget dari Dewa Academy. Dia nggak apa namanya, dari Damhanya ya. Ketika dia ada ultimate, dia langsung pakai dan manfaatin untuk ngebunuh Nuxnya gitu loh. Iya, karena tadi Nuxnya juga udah nggak ada ulti gitu. Iya, Nuxnya udah nggak ada ultimate dan ada info, terus ya udah Damha ngejar aja gitu kan. Betul sekali. Ini udah cuan banget dari kiranya tuh di sini, networknya tuh udah cuan. Dan gue bilang sekali lagi Zelta, dengan lu pikan hero yang agak early ini udah bagus banget buat tim-tim yang mediocre gitu. Betul, makanya tim regular tuh bagus banget buat ngelatih mentalnya juga, itu oke parah. Betul sekali, tapi rupanya ada Starry Red juga ini keluar, tapi jadi connect ke arah siapapun. Tapi di sana rupanya sempat di-trap sama Mamon sedikit, dan sekarang masih ada fight for the objektif aja, tapi masih bisa didapatkan oleh tim DG Esports. Nux masih mendapatkan Abyssal di sana, tapi One masih mencoba untuk melarikan diri. Masih ada Dragon Strike juga, Nux masih mencoba lari ke arah yang sama One, tapi nggak bisa karena harus mengeluarkan Mark of the Frost. Masih mencoba Dragon's Claw, tapi udah ada juga Kunai Blitz dan eksekusi yang cukup baik dari tim Dewa United karena backdoor. Tadi juga kayaknya kelihatannya seperti wanita kecil yang agak ketakutan buat maju, tapi rupanya Mamon masih dengan cukup gagah berani mencoba pukul Wilhas, tapi untuk Wilhas masih bisa selamat di sana. Nux di sini udah salah banget ya. Di awalnya udah gerakannya udah tidak menguntungkan Nux sama sekali ya. Dia udah mati 2, dan juga sekarang Ayap juga udah mulai ke take down di arah bottom lane oleh seorang Jira di sini. Betul sekali. Ini benar-benar jadi keadaan yang kebalikan dari game 1 ya. Kalau game 1 tadi, di match 1 tadi maksudnya. Betul. Itu benar-benar Deki itu benar-benar megang banget early-nya. Cuman di game kali ini Dewa benar-benar ngasih tahu gitu. Kalau gue tuh sebenarnya tuh bisa agresif gitu dengan hero yang agresif. Betul, tadi lu menang karena hero aja, kalau hero-nya kayak gini gue bisa balikin lo gitu. Yes, betul sekali. Dan udah ada Breath of Submission juga dari Jester yang masih bisa mencoba buat mendorong mundur tim DG Esports di sana. Kayaknya Sentinel kedua pun akan menjadi milik dari Dewa Academy nih di sini nih Ali, karena tadi udah keluar semua skillnya ya. Betul. Dewa Academy benar-benar nunjukin tariknya gitu loh. Kalau dia tuh bukan tim biasa gitu, lu nggak bisa ngeremehin gue. Betul. Karena ketika kita udah bermain serius, maka hatimu harus dijaga gitu. Asik. Enggak, gue lagi nyari tadi tuh, cuman ketika hatimu udah serius ya kan, tower-towermu akan tergerus. Gitu. Asik. Boleh. Itu buat kill growth sih. Buat kill growth ya? Towernya tergerus. Growl. Mantap sekali, tapi sekarang kita juga lihat udah ada DG yang masih mencoba buat 1 lawan 3 di arah bawah, tapi rupanya Jira masih mencoba buat trapping aja di sana. Rupanya masih ada advancing moon yang sangat baik dari Jira. Saatnya tinggal kena siapa-siapa. DG berada dalam masalah yang sangat besar, walaupun masih ada Ayap yang tumbang, tapi untungnya masih ada Mark of the Frost yang permainannya cukup baik. Soalnya dari DG masih bisa pulang pelan-pelan. Dan ini menjadi satu kerugian yang gede lagi sih buat tim DG. Tapi sekarang kita juga lihat ada 1 lawan 2 Mamon dan juga Nux yang masih mencoba untuk memukul Jira, tapi Jira masih terlalu kuat di sana, kita lihat ya.
Komunikasi dari tim Dewa Academy ini bagus banget ya, dengan bisa dilihat tadi dari waktu Jira ngeluarin skill ke arah musuhnya, ke arah backdoor dan juga kawan-kawan tadi, itu dia benar-benar bagus banget. Ketika dia udah ngeluarin skill ke situ ke arah alisnya, itu langsung di follow up sama dari tim Dewa Academy, semuanya datang. Wonder Woman langsung ngeluarin Bracelet of Submission, terus muncul juga Kira dari belakang untuk ngebunuh Ayepnya juga, dan mereka berhasil dapetin satu objektif, ngebunuh Archer dari tim DG Sport. Dan dari tim DG Sport ini benar-benar bahaya banget karena dua carry-nya udah di take down, udah di shutdown 2 kali mati ya, dari Nooks-nya dan juga dari Ayepnya. Jadi ya lu harus benar-benar farmingnya bagus banget gitu loh. Nah, dan sekarang Nooks-nya kembali berada dalam masalah. Karena kita lihat walaupun Jira harus tumbang, tapi Nooks masih harus jalan mundur dengan pelan-pelan. Tapi kita lihat juga ada Damha yang masih coba mencicil-cicil Wan di sana. Masih ada cleansing yang sangat strategis dari backdoor. Wan masih bisa pulang dengan cukup selamat. Dan Jester di sana juga pastinya udah nggak bisa maju-maju. Kenapa? Karena Hayate dan Liliana pada di atas dan mereka sepertinya mencari ke arah objektif aja nih. Oke, sekarang tower di atas bakal coba langsung diambil aja oleh D, karena dia habis ngambil buff Dark Slayer juga, jadi untuk ngambil tower lebih gampang gitu ya. Tapi nampaknya Mamon juga langsung diinisiasi langsung oleh Wilhas dan juga di komit bareng berdua ya. Iya betul sekali. Rupanya ini gunanya buff Dark Slayer yang menit kedua sampai sebelum menit ke-8 ya. Ya, gue pernah sakit banget itu. Gue pernah nanya-nanya gitu kan, itu apa anjir bulat-bulat, itu apa bulat-bulat gitu kan. Ternyata kalau misalkan kalian ngambil Dark Slayer yang di awal itu, sebelum menit efeknya ke-8 buffnya tuh itu teman-teman ya. Kalian bisa mukul tower tuh sakit gitu, ntar ada bulut-bulutannya kayak gitu. Jadi, tapi itu beneran sakit sih, beneran kasih efek yang gede banget sih. Iya, jadi tower di bawah menit 5 pun masih udah bisa kerasa juga kalau kalian betul sekali. Tapi sepertinya bakal ada fight juga, udah masuk Lasso of Truth, tapi rupanya backdoor masih bisa mengeluarkan cleansing sekali lagi dengan cukup strategis. Dan gak ada yang pulang juga dari tim DG walaupun ada inisiasi yang tadi sebenarnya cukup apik sih dari tim DG Academy. Tapi sekarang udah mulai tertekan. Dan masih ada trapping juga, langsung hilang begitu saja. Wan di burst down oleh Jira. Oke, Wan nampaknya jalannya seenaknya ya. Nggak ada bismillah gitu. Gak ada bismillah, gak ada ngecek-ngecek, gak ada takut-takutnya gitu. Iya, tiba-tiba dia nggak tahu kalau tiba-tiba tuh di situ ada 3 orang dari tim Dewa Academy, ada Liliana, terus ada Yena juga yang bisa nge-burst. Jadi ya udahlah, udah pasti wassalam gitu kan di situ kan. Ya, itu potongannya juga menurut gue cukup pinter sih dari tim Dewa Academy. Tapi sekarang kita lihat juga udah ada war lagi. Kayaknya Nooks sudah mulai masuk ke dalam. Udah ada Dragon's Wrath yang mundur, Wilhas sudah setengah darah. Dan juga kita lihat dari Nooks masih mencoba buat maju. 4 orang dari tim DG masih mencoba buat mati-matian buat creep-nya aja. Tapi sekarang bab birunya sepertinya udah menjadi milik Dewa Academy. Dan tower mid-nya udah menjadi incaran yang baru untuk tim Dewa Academy. Tapi sepertinya nggak akan diinisiasi lagi karena 4-5 orang dari tim DG udah mulai maju. Tapi rupanya ada Venom yang masuk ke dalam D. Dan dia udah sakit banget masuknya kayak gitu. Cukup kaget, harus melakukan Purify. Dan sekarang harus mundur dulu. Dan ini pressure-nya menurut gua gak jauh-jauh banget gitu sih gue lihat itu. Benar, Delta. Cuman dari tim DG walaupun dia kalah pressure, kalah objektif di sini ya, dari arah Dark Slayer gitu kan. Tapi menang Abyssal juga sih. Tapi tower lah ya. Tower tuh Dewa tuh dapat 2 tower sedangkan DG tuh 0. Oh, sekarang dapat 1 di bawah. Cuman networknya tuh bener-bener nggak jauh-jauh banget gitu. Nggak jauh-jauh banget. Beda banget ketika DG di game 1 ahead, itu networknya jauh. Cuman waktu Dewanya ahead, networknya beda dikit doang. Iya, berarti ini ya. Berarti sekarang perbedaannya adalah menurut gua ke arah gimana salah satu tim tuh bisa mempressure dengan begitu beratnya gitu loh. Kalau di sini tuh gue lihat tuh Dewa tuh belum bisa mempressure DG, belum bisa mempressure DG tuh dengan seberat itu, belum bisa punish seberat itu. Tapi sekarang juga seperti udah ada inisiasi yang baru, Mamon tapi nggak mau mencari masalah, harus menggunakan Venomnya untuk mundur aja dulu, nggak apa-apa. Ini bener-bener pelan-pelan, alon-alon kelakon dulu ya kan. Alon-alon seperti kelakon. Betul sekali, pelan-pelan aja nggak apa-apa, santai-santai. 2 tower side lane dari tim DG Esports udah nggak ada, tapi 1 tower dari tim Dewa baru tumbang. Dan sekarang kita lihat juga Jester D masih mencoba buat jalan-jalan di mid, tapi 5 orang kelihatannya dari arah DG Esports mencoba buat mati-matian hard mid-nya. Berarti ini juga menunjukkan kayak seberapa pentingnya dan berharganya kayaknya tower mid di patch yang kali ini ya. Iya, Delta. Ini langsung diculik aja, langsung instant kill aja Wan di sini. Makanya itu cepat banget juga tadi fading phantomnya. Cukup cepat ini pergerakan dari tim-tim Dewa Academy sekarang karena sepertinya ya udah. Ini kita udah lihat nih.
kiranya udah snowball. Kalau menurut gue 3-0-3 juga goldnya juga udah cukup tinggi. Jadi ini seharusnya sih ya Dewa kalau misalnya mereka mau main di phase ini pun lebih gak apa-apa sih, menurut gue lebih santai sih. Walaupun mereka pressure-nya gak sebesar itu. Penculik handal emang ya. Betul. Kira di sini bisa jadi hero penculik handal gitu dengan cara dia nge-pick off Glorionnya. Langsung bisa dapat info untuk nginisiasi ke arah tower di bottom lane. Betul sekali, tapi tadi lupa aja udah ada war yang sebenarnya nggak kena ke siapa-siapa, Jiranya masih bisa pulang. Dan sekarang walaupun udah setengah ya kan, udah hampir setengah darah dari tower high ground di arah Abyssal untuk DG Esports, tapi ternyata masih nggak bisa di burst down juga. Dan sekali lagi percobaannya untuk mid bener-bener penting banget sih kayaknya sih di tower mid ya. Karena DG Esports bener-bener 45 orang terus loh, mereka nggak bener-bener nggak mau lepas fit loh. Sebuah percobaan yang mantap ya. Iya. Dari tim Dewa Academy ya. Tadi dia menurut gua kurang siap sih untuk inisiasi di arah tower bottom tuh. Kurang siap, mereka terlalu maksain gitu loh. Nggak ada komunikasi yang cocok. Maksudnya belum ada persiapan yang pas gitu kan. Tapi dia udah maksain gitu untuk naruh di bawah gitu loh. Betul. Dan akhirnya nggak ada apa-apa yang bisa dapetin tuh, nggak dapat apa-apa dia. Betul sekali, tapi sekarang kita juga lihat udah ada Jester yang masuk ke depan dengan gagah berani. Wan juga tadi sadarnya agak miss, tapi dia harus pulang. Dan sekarang kita lihat juga Wilhan, Dama, Jester dan juga Jira masih mencoba buat mencari dan mengeksekusi tim player dari DG, tapi ternyata nggak bisa karena maju mundurnya cepet banget. Kalau begini caranya gue masih punya harapan untuk tim di e-sport bisa comeback ya, karena kalau misalkan gue ngeliat Ayep di sini dia pakai Lavilnya, itu Lavilnya Ayep tuh kalau misalkan dia bisa farming sampai itemnya udah jadi terus dia bisa free hit, bisa jadi ancaman yang kuat banget untuk tim Dewa Academy. Yap, dan sekarang udah double trouble yang masuk. Jester juga sepertinya udah nggak terlalu bisa ngapain, tapi udah ada Venom yang masuk juga. Masih ada knock up dari Abyssal dan itulah yang memberhentikan pergerakan Wilhan Susana harus pulang. 4 orang dari tim DG bisa mendapatkan Abyssal dengan cukup gratis, walaupun dari tim Dewa Academy yang udah memulai benar-benar menjadi satu comeback yang menurutku cukup indah sih kalau kayak gini sebagai tim DG. Oke Delta, misalkan ini bisa jadi comeback dan menang tim DG, tolong ingetin gue gitu. Kalau misalkan awal mula comebacknya tuh gara-gara tadi war yang sebelumnya tadi yang dingin tadi tuh. Gitu. Itu awal mulanya harusnya dari situ ya. Awal mulanya dari situ ya. Iya, kalau misalkan ini bisa comeback menang DG gitu. Betul sekali. Oke. Nanti gue ingetin nih dia. Tapi sekarang kita lihat juga udah ada. Ya sekali lagi sih ini gimana ya? 3-4 orang selalu berjalan dari tim DG dan mereka selalu ngandelin formasinya lebih ke arah 4-1 terus gitu. Dan ini sebenarnya cukup baik, dan kita lihat juga Jira udah mulai buat masuk, advancing pun udah dipakai buat memundurkan dirinya, dan masih ada Airbody. Jester masih mencoba buka map di sana, tapi udah kena Mamon, masih dikejar-kejar. Mau kemana Jester? Tapi ternyata enggak, Venomnya agak miss. Wan udah agak-agak ter-offside, tapi Mamon sekali lagi benar-benar mengubah keadaan. Harus tumbang juga di sana D-nya, tapi sekali lagi terlalu overextend, terlalu overcommit menurut gue offside di arah sana. Dan juga 4 sekarang orang harus tumbang dari tim Dewa Academy. Oke, langsung aja tumbang ya dari semuanya. Itu Mamon bener-bener bisa manfaatin banget gitu skill-skillnya semuanya untuk nge-inisiasi Wonder Woman-nya, dan akhirnya dari tim Dewa tuh berusaha buat nyelamatin Wonder Woman. Kayak lu ngapain nyelamatin WW anjir? Ya, lu nyelamatin WW, abis itu malah semuanya overextend ya kan. Akhirnya malah offside gitu. malah jadi mati semua gitu kan. 4 orang ke take down. Sekarang lu malah diancem untuk udah bener-bener ke comeback ini hitungannya. Iya, karena satu tower high ground di arah mid udah hilang buat Dewa Academy. DG Esports langsung balik, duitnya langsung balik, towernya langsung balik. Udah, aduh kenapa bisa jadi begini. Tadi juga sebenarnya warnya juga hitungannya juga menurut gua itu agak kurang rapi untuk tim Dewa Academy dan dimanfaatin oleh tim DG Esports. Mungkin ini bener-bener faktor ini juga ya, jam terbang kali tadi untuk warnya juga ya. Karena tadi benar-benar ya, walaupun keadaannya posisi kayak gini tuh DG Esports bisa kompak banget tadi. Betul, makanya pengeluaran skillnya bagus banget. Iya itu. Dan benar-benar dari tadi juga seperti yang lu mention sih, di Ayapnya benar-benar safe banget. Lu maksudnya lu pasti lihat tuh Ayapnya tuh nungguin Mamonnya maju duluan. Kalau Mamonnya udah mulai maju, udah mulai setengah darah, oke kita masuk, oke kita gas. Baru backdoornya bantu. Karena mereka sekarang tanknya itu memang cuma Mamon doang. Tapi sekarang kita juga lihat udah ada Nox yang sepertinya tertangkap sedikit, tapi masih bisa pulang. Damha masih mencoba masuk, masih ada triangle base-nya yang sangat burst, tapi sekali lagi masih selamat. Malah di atas di lane DS udah menjadi satu bencana yang cukup besar untuk tim Dewa Academy. Walaupun mungkin gak ada yang tumbang, tapi di sana ada Infinite Slayer yang masuk. Sekali lagi Starry Knight-nya agak miss, Jesternya juga masih bisa mencoba buat maju mundur dulu sedikit. Dan kita lihat juga 5 player dari tim Dewa Academy harus mencoba buat bener-bener cepet banget menumbangkan Infinite Slayer-nya.
Infinite Slayer kayak agak kurang berguna banget ya, untuk nge-push masih jelek banget ya. Untuk nge-push masih jelek sih. Iya, Kayak lu masih mending kayak udah lu tunggu menit 15 saya langsung gitu. Ya kalau misalkan kayak gini caranya berarti AoV tuh kalau di turnamen ini udah kayak minimal gamenya tuh 15 menit berarti kalau kayak gini caranya. Kalau nggak gini, kalau misalnya lu dapat Infinite Slayer 2 kali menurutku masih bagus sih. Kalau misalnya lu cuma dapat sekali tuh agak emang rugi-rugi untung gitu. Tapi kita lihat juga udah ada Mamon yang dari tadi memulai inisiasi dengan sangat baik. Tertangkap sekali lagi di sana. Dan ini menjadi satu mistake yang cukup besar. Bayarannya akan jadi mahal buat tim Dewa Academy. Masih sekali lagi Mamon mencoba kejar Dama, memisahkan dia dari formasinya. Dan sekarang Jira dan Jester masih mencoba buat mengclear aja creep-creep di arah atas. Tapi Jester sekali lagi dipukul-pukul sama Ayam-nya udah sakit banget coy. Dan sekarang kita lihat towernya juga sepertinya akan dipaksa, akan dipush oleh tim DG nih, Aldi. Aduh itu malah masih ada 2 lawan 5 nggak tuh. Tapi untungnya Starry Night masih ada miss. Wan masih bisa bertahan. Creepnya masih ada di atas tuh. Di DS tuh masih ada tuh yang bakal berjalan agak masuk sedikit. Masih ada 2 juga. Dan dari inisiasi juga yang sangat baik. Aduh udah hilang Damha di sana, terculik. Dan juga masih mati-matian di sana. Jira masih mencoba untuk bertahan tapi nggak bisa. 4 orang udah tumbang dari tim Dewa. Dan sekarang udah ada 2 lagi yang masuk. Tapi sekali lagi 2-0. Benar-benar satu force to be reckoned with, DG Esports. Ini pertama kalinya nggak sih, apa tadi ada yang match bisa dikelarin tanpa ngambil Dark Sword Lair? Belum, baru ini. Baru ini pertama kan? Ini sebenarnya DG udah benar-benar